Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 14 Oktober 2021. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat, mata kuliahnya dasar pemrograman dengan topik operator dalam bahasa C++. Kalau kemarin kita sudah mengenal yang namanya identifier, nah sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya operator yang terdapat dan yang bisa kita gunakan dalam C++. Oke, baik. Nah, hari ini capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan dari topik mengenal operator pada bahasa C++ adalah yang pertama nanti teman-teman dapat mengenal operator dalam bahasa pemrograman C++, kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis operatornya, kemudian bisa menggunakan operator dalam bahasa C++ untuk memanipulasi data secara benar. Kemudian nanti teman-teman dapat membuat program-program sederhana dengan menggunakan jenis-jenis operator. Ya, jadi ini capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan untuk hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya pengertian operator. Apa sih sebenarnya operator itu? Operator dalam bahasa C++ merupakan simbol. Ya, ingat, merupakan simbol yang dilibatkan dalam program untuk melakukan operasi atau untuk memanipulasi. Nah, apa yang dimanipulasi? Yang pertama adalah penjumlahan dua buah nilai, nilai A dan nilai B. Kemudian memberikan nilai ke dalam variabel, baru membagikan kesamaan dua nilai, membandingkan kesamaan dua nilai. Jadi nanti ada yang namanya nilai A, nilai B, itu nanti akan dibandingkan hasilnya apa. Ditinjau berdasarkan sifatnya, operator dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, ada yang namanya unary. Unary ini adalah operator yang melibatkan sebuah operan. Apa itu operan? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada yang namanya binary. Binary ini yaitu adalah operator yang melibatkan dua buah operan. Baru kemudian ada yang namanya ternary, yaitu operator yang melibatkan tiga operan. Ya. Nah, operan ini apa sih? Operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil. Jadi beda antara operan dengan yang namanya operator. Supaya teman-teman nanti bisa mengetahui. Ya. Nah, contohnya di sini perhatikan. Contohnya, operasinya adalah 5 tambah 2. Angka 5 di sini dan angka 2 di sini, ini namanya adalah operan. Sedangkan tanda tambah atau karakter plus, ini adalah operator. Oke, sampai sini dulu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jelas? Untuk saat ini Jelas, belum ada. Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya operator unary. Tadi kan ada 3 jenis operator yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Ada yang namanya operator unary, operator binary, dan juga ternary. Nah, apa itu operator unary? Operator unary adalah operator yang hanya melibatkan sebuah operan. Ingat, sebuah operan. Adapun yang termasuk dalam kategori operator unary adalah sebagai berikut. Nah, operatornya ada plus, jenis operasinya untuk membuat nilai positif. Contohnya plus 7. Berarti ini nanti nilainya adalah 7. Kemudian ada operator min, membuat nilai negatif, contoh min 7. Baru plus plus, ini adalah namanya jenis operasi increment, contohnya C++. Ya. Min-min, ini adalah jenis operasi decrement, contohnya penulisannya adalah si min-min. Contoh program unary. Nah, integer x, float y, x sama dengan plus 7. Nah, ini adalah komentar ya. Dapat ditulis dengan x sama dengan 7, y sama dengan min 3,12, atau memasukkan nilai negatif. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan nilai x dan nilai y ke layar? Maka kita menggunakan yang namanya perintah cout. Ya, cout nilai x, cout nilai y. Maka ketika kode programnya sudah kita tulis seperti ini,
ketika dikompilasi maka akan muncul di layar seperti ini. Nilai X 7, nilai Y min 3,12. Nah, tadi ada yang namanya increment dan decrement. Increment adalah suatu penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Adapun operator yang digunakan dalam melakukan operasi increment adalah operator plus-plus. Jadi plus-plusnya harus 2. Ya. Dalam operator increment, teman-teman nanti bisa membedakan ada yang namanya pre-increment dan juga post-increment. Ya. Pre-increment itu nanti adalah terkait dengan penulisan atau peletakan tanda plus-plus sebelum dan sesudah variabel. Kalau decrement adalah kebalikan dari increment. Kalau increment tadi adalah penambahan nilai pada variabel, nah kalau decrement adalah pengurangan nilai pada variabel. Nah, contohnya seperti ini. Lihat. Integer X ini adalah untuk mendeklarasikan variabel X. Nah, kita akan mengisikan nilai ke dalam variabel X. X sama dengan 9. Berarti nilai awalnya adalah 9. Ya. Nilai awalnya di sini adalah 9. Lihat, teman-teman. Nah, sekarang kita melakukan yang namanya pre-increment. Nah, pre-increment itu adalah kita meletakkan yang namanya tanda plus-plus itu sebelum yang namanya variabel. Variabelnya tadi kan X. Kalau pre itu adalah nilai atau variabel yang kita tambahkan tanda plus-plus sebelum variabel tersebut. Sehingga nilai akhirnya nanti akan mengalami penambahan nilai. Nah, begitu dicetak ini, pre-increment, nilai X awal sama dengan 9, nilai plus-plus X, ini namanya pre-increment, ya, tanda plus-plusnya diletakkan sebelum variabel. Maka dia akan mengalami yang namanya kenaikan nilai. Jadi di sini 10. Ya, nilai akhirnya jadinya 10. Nah, bagaimana dengan post increment? Post increment itu juga hampir sama dengan pre increment, ya. Jadi ketika kita letakkan tanda plus-plus sebelum variabel maupun setelah variabel, maka tetap akan mengalami penambahan 1 angka, 1 nilai terhadap variabel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya operator binary. Kalau tadi itu adalah operator unary, nah sekarang yang namanya operator binary. Ya, operator binary adalah operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan 2 buah operan. Kalau tadi unary adalah 1 operan, nah sekarang kalau untuk binary dia melibatkan yang namanya 2 buah operan. Dalam bahasa C++, operator binary dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada yang namanya operator aritmatika, logika, relasional, dan juga ada yang namanya bitwise. Nah, apa itu operator aritmatika, operator logika, relasional, dan bitwise? Mari kita bahas. Kita mulai dari operator aritmatika. Yang namanya aritmatika berarti adalah perhitungan. Ya. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi aritmatika. Jadi, teman-teman, terdapat 5 operator aritmatika yang didukung oleh C++. Di antaranya adalah ada yang namanya operator plus, min, kali, bagi, dan juga modulus atau sisa bagi. Nah, kalau ini adalah operatornya, instruksinya, nah jenis operasinya ini adalah merupakan terjemahannya, ya. Kalau plus ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus. Contohnya juga di sini sudah ada. Nah, teman-teman juga harus perhatikan, modulus di sini adalah sisa bagi. Contoh, 10 mod 3 adalah 1. Artinya adalah sisa bagi dari 10, ya, itu ketika di modulus 3 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 3 kali 3 sama dengan 9, 10 kurang 9 sama dengan 1. Jadi ada sisanya. Nah, contoh bagaimana cara untuk mengimplementasikan yang namanya operator aritmatika dalam program C++? Yang pertama, kita berangkat dari kamusnya dulu, ya. Ini adalah deklarasi dan inisialisasi dari variabel A dan variabel B. Di mana variabel A di sini sudah di assignment nilainya 10, variabel B di sini nilainya 4, ya.
Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya operasi aritmatikanya. Cout ini hanya statement, ya. A tambah B, di sini nanti untuk yang namanya pencetakan ke layar, maka kita buatkan di sini A tambah B. Ya. Kemudian A kurang B, A kali B, A dibagi B, A di sini adalah modulus B. Maka akan muncul seperti ini. Baik teman-teman, ini contoh penerapan dari operator aritmatika. Sekarang kita run. Nah, di sini muncul hasilnya A tambah B sama dengan 14. Benar ya? A tambah B sama dengan 14. A dikurang B sama dengan 6. A kali B sama dengan 40. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah A per B. A bagi B sama dengan 2. Ya. 10 bagi 4. Apakah 2? Halo? Karena apa? Karena pakai in. Karena? Karena pakai in. Pakai in. Iya. Karena dia tipe datanya menggunakan integer. Harusnya di sini adalah menggunakan yang namanya float. Sekarang kalau float, coba kita lihat. Kita run lagi. Nah, kalau float, dia tidak mengenal yang namanya modulus. Ini saya matikan. Nah, sekarang kita run. Oke. Maka hasilnya di sini 2,5. Operator yang kedua itu namanya adalah operator relasional. Nah, apa itu operator relasional? Operator relasional adalah operator yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari dua buah operan. Jadi kita akan membandingkan ya hubungannya atau operan A dan B dalam bentuk yang namanya Boolean. Nah, kalau berbicara tentang Boolean, maka di sana nanti akan muncul yang namanya true or false. Jadi, hasil perbandingan dari dua buah operan ini, itu nanti akan menghasilkan yang namanya nilai true or false dengan tipe datanya Boolean. Nah, contohnya di sini ya. Jadi kalau ditanya ada berapa operator relasional, itu ada yang namanya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini operator relasionalnya adalah yang pertama itu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau sama dengan 2 kali seperti ini adalah menunjukkan yang namanya operator relasional. Salah satu bentuk dari operator relasional. Kalau di sini sama dengan sekali, itu adalah memiliki atau pemberian nilai. Ada nilai. Ya, contoh, X sama dengan 1. X nilainya berapa? 1. Tapi kalau sama dengan 2 kali seperti ini adalah miliknya si operasi relasional. Sekarang kita lihat programnya. Nah, ini dia, kawan-kawan. Ya. Kita akan coba lihat di sini implementasi dari yang namanya hasil operasi relasi atau operator relasi. Di mana di sini kita akan mendeklarasikan variabel X dan Y. Ya, nilainya belum ada untuk X dan Y. Atau kita coba masukkan dulu nilai X dan Y-nya. Ya, nilai X sama dengan 10. Nilai Y-nya sama dengan 7. Ya. Nah, sekarang kita akan coba run. Oke, kita akan cek di sini untuk operasi yang pertama yaitu adalah X sama dengan Y. 10 sama dengan 7. Maka hasilnya false. 10 tidak sama dengan 7 true. 10 lebih besar dari 7. 10 lebih besar dari Y. Sebentar, ada yang salah di sini. Nomor 3. Hasil X lebih besar dari Y. Nah, ini salah. Ya. Harusnya ini disamakan. Biar nggak keliru. X lebih besar, ini berarti kurang. Sorry. Nih, kemudian ini lebih besar sama dengan, ini kurang sama dengan. Oh ya benar. Oke. Ya.
Jadi harus diupayakan ya, harus disamakan dari isi dari deklarasi, inisialisasi deklarasi dengan hasil cetak di sini supaya tidak berbeda nantinya ya. Oke, begitu kita run maka akan muncul ya sesuai dengan yang sudah diinisialisasi variabel X dan Y. Nah, ini namanya adalah operan ya. Ini operan X, ini operan yang namanya Y. Nah, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nilai-nilai boolean yaitu true or false. Kita masuk ke operator yang namanya operator logika. Ya. Nah, apa itu operator logika? Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi di mana nilai yang dihasilkan dari operasi tersebut hanya berupa nilai benar, true or false. Nah, jadi layaknya seperti operasi relasi yang tadi, operator logika juga akan menghasilkan nilai true dan false. Tapi untuk jenis operatornya adalah di sini hanya 3, yaitu dan. Kalau dan dia itu menggunakan tanda seperti ini, kalau dia or menggunakan tanda batang 2, dan not atau negasi dia menggunakan tanda seru. Ya. Nah, apa yang akan dibandingkan? Yang dibandingkan adalah hasil dari true or false. Jadi kalau tadi kita di hasil relasi itu sudah menghasilkan yang namanya nilai true dan false, nah di logika true dan false itulah nanti yang akan dibandingkan. Nih, ya. Tadi kan hasil dari relasi itu kan kita menghasilkan nilai akhirnya adalah true dan false kan. Nah, itu nanti akan dibandingkan lagi true dan false-nya. Nah, kalau dia untuk operator yang namanya AND, keyword-nya adalah di sini dikatakan operator AND bernilai true jika A dan B itu sama-sama true. Jadi kalau operan A dan operan B itu sama-sama bernilai true, maka dia akan true. Di luar dari itu false. Untuk no or juga sama. Operator or dikatakan dia salah atau bernilai false jika A dan B sama-sama false. Di luar dari itu true. Kalau untuk not, ya, not itu hanya penegasan atau negasi. Ya, not false berarti true. Nah, makanya di sini saya buatkan catatan. Nah, sekarang kita lihat programnya. Perhatikan, teman-teman. Ini sebelum kita masuk ke penerapan dalam code blocks, ini saya jelaskan dulu ya. Integer x, y, x sama dengan 30, y sama dengan 23. Bool A, B ya. Nah, A di sini, deklarasi dari A, B, ini adalah operasi relasi. A sama dengan X, sama dengan Y. Otomatis di sini kita, kalau melihat dari hasil inisialisasi ini, kita mengetahui hasilnya apa. Ya, 30 sama dengan 23. Maka hasilnya di sini adalah false. 30 lebih besar sama dengan Y, true. Nah, false dan true. Ya, kalau untuk yang namanya N, false, and true, maka hasilnya akan apa? False dan true. Maka hasilnya false. Kenapa? Dalam operator N, bernilai benar jika A dan B ini sama-sama true. Di luar dari itu false. Nah, kalau untuk operator yang namanya OR, A dan B dikatakan benar, ya, jika A dan B ini ada yang true, ada yang false. Jadi ini dikatakan false jika sama-sama A dan B ini false. Ini false, ini nol, ya nol. Tapi kalau ini nol, ini 1, maka itu true 1. Atau ini 1, ini nol, itu true. Nah, ya. Nah, kalau di sini dia not, ya, not A dan B, berarti di sini hasil dari A dan B di sini, kalau A dan B dibandingkan dulu, ini hasilnya 1, berarti not 1 maka false, atau not false maka true. Nah, seperti itu. Ya. Masukkan nilai X. Ini adalah inisialisasi dari variabel X. Ini adalah inisialisasi dari variabel Y. A di sini dan B ini adalah inisialisasi dari deklarasi A dan B dalam bentuk yang namanya operasi relasi.
Nah, sekarang kita cetak, ya. Ini hasil dari operasi relasinya dulu. Kemudian kita membutuhkan yang namanya KLM untuk membuat yang namanya operasi logika. Nah, hasil dari inisialisasi KLM ini untuk operasi relasi itu nanti diperoleh dari hasil dari operasi relasi ini. Sekarang kita run. Nah, pertama dikerjakan dulu, diinisialisasi dulu ya untuk nilai X dan Y. X3, Y-nya adalah 7. Cetak. Nah, pertama yang dihasilkan di sini adalah true or false dulu dari hasil operasi relasi. Ya, setelah true or false ini dihasilkan, maka ini akan menjadi nilai A dan nilai B. Yang ini, nilai A dan nilai B sudah ketemu nih, true or false. Nah, untuk perbandingan di operator logikanya, maka yang dibandingkan adalah nilai A dan B. Nilai A dan B di sini dari mana? Dari hasil relasi tadi. Ini. Berarti ini nilainya apa? True or false, A dan B. Nah, ketika kita implementasikan ke operator logika, maka yang dibandingkan adalah nilai A dan nilai B, yaitu true or false tadi. Berarti kalau di sini A-nya adalah false, B-nya adalah true, hasilnya apa? Gitu loh. Ya. False and true berarti false. Baru di sini false or true, berarti di sini true. Not false, berarti true. Nah, inilah implementasi untuk yang namanya operator logika. Bagaimana teman-teman? Paham kira-kira? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya operasi bitwise ya. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan pemanipulasian bit. Nah, jadi operasi atau operator bitwise ini digunakan untuk mengubah, ya kawan-kawan, untuk mengubah operan ke dalam bentuk yang namanya biner. Nah, ini jenis-jenis operasinya ini banyak ya. Ada AND, OR, exclusive OR, NOT, shift right, dan juga shift left. Nah, kemudian yang terakhir, kalau tadi ada yang namanya operator unary, ada yang namanya operator binary, nah yang terakhir adalah operator ternary. Nah, apa itu operator ternary? Operator ternary atau bisa disebut sebagai conditional ternary operator, juga bisa merupakan salah satu dari 3 sifat operator. Operator yang akan melibatkan 3 buah operan dalam satu operasi. Ya, terdapat juga operator ternary berfungsi untuk mengevaluasi ekspresi dan menentukan hasil berdasarkan kondisi. Jika kondisi tersebut benar, maka akan memilih pilihan ke-1. Jika false, maka akan memilih pilihan kedua. Nah, bentuk penulisannya kayak gini, lihat. Ada ekspresi di sini, terus nilai 1 dan nilai 2. Nah, nilai 1 dan nilai 2 inilah nanti yang akan menjadi penentu apakah ekspresi atau kondisi ini terpenuhi atau tidak. Ekspresi di sini adalah merupakan tempat di mana kita menuliskan sebuah ekspresi atau kondisi yang akan dievaluasi. Kalau nilai 1 ini merupakan tempat menempatkan nilai yang akan kita pilih sebagai hasil akhir dari operasi ternary. Nilai 2 ini sama juga. Ya. Tempat ini bersifat true kalau nilai 1. Kalau nilai 2 bersifat yang namanya false. Dari kedua nilai itu tadi, apabila memenuhi kondisi, maka salah satu nanti akan dipilih. Itu maksudnya. Ya, oke. Mungkin agak sulit dipahami, tapi kita coba lihat dulu ke kasusnya, bagaimana cara menyelesaikan yang terkait dengan operator ternary ini. Contoh kasusnya adalah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada peraturan di sekolah, bahwa jika siswa masuk lebih dari jam 7, ingat, ekspresinya adalah jika siswa masuk lebih dari jam 7, nilainya maka akan mendapat C. Jika siswa berangkat awal atau masuk kurang dari jam 7, maka mendapat A.
kedatangan kurang jam masuk, ini jam masuknya sudah konstanta, yaitu adalah jam 7. Karena di kasusnya jam 7. Nah, nilai satunya adalah yang true, nilai 2-nya adalah yang false. Nah, karena di sini ada aturan di sekolah bahwa jika jam masuk lebih dari jam 7, maka akan mendapat nilai C. Berarti ini false kan? Kalau dia berangkat lebih awal, maka akan mendapat nilai A. Sehingga diterjemahkan seperti ini. Ini ekspresinya sampai tanda tanya ini. Kedatangan kurang jam masuk, tanda tanya, ini nilai jika true, ini nilai jika false. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam program pada C++, teman-teman bisa lihat. Ya, kita akan menggunakan konstanta di sini adalah jam 7. Konstanta, ya, konstanta jam masuk sama dengan 7. Integer kedatangan. Char nilai. Oke? Nah, masukkan jam kehadiran siswa. Dia datang jam 6. Siin kedatangan. Nilai sama dengan kedatangan kurang jam masuk. Tanda tanya. Nilai A, C. Nanti akan ekspresinya akan dibandingkan. Si out, nilai siswa, nilai. Nilainya berapa? Ya, yaitu nilai kedatangan tadi. Maka akan dicetak di layar bahwa kalau siswanya hadir dia jam 6, berarti masih kurang jam 7, maka nilainya A. Oke, untuk mengganti kedatangan, ini menjadi nilai pecahan, bagaimana caranya? Coba, Koko. Pakai float, Pak. Oke, nah kalau ini kan dia nilainya adalah bilangan bulat. Dia datang jam 8, maka dia akan mendapat nilai C. Nah, sekarang kita akan coba mengganti ini menjadi yang namanya tipe data float. Oke, nah sekarang kedatangannya kita buat, dia datang jam 6.45. Kita enter, maka dia akan dapat nilai A. Kesimpulannya adalah, hari ini teman-teman dapat mengenal 3 jenis operator yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Ini ada praktikum. Perhatikan praktikumnya. Buatlah program operator seperti output di bawah ini. Ini halaman inputnya. Pada programnya nggak saya berikan. Saya berikan di sini hanya nilai output, supaya kalian membuat programnya. Ingat, di sini ada yang namanya header atau judulnya ya, membuat program operator. Ini garis input nilai X 3, input nilai Y 4. Tentukan variabel yang dibutuhkan beserta tipe datanya. Program harus dapat mencetak ini. Lihat. Jadi ketika kalian input seperti ini, ketika kalian compile, memasukkan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 4, begitu di enter, maka akan muncul 3 operasi. 3 operasi kayak gini. Langsung muncul hasil operasi aritmatika. Ini yang pertama dulu. Kali bagi kurang persen tambah. Baru hasil operasi relasional. Ini ada 6. Baru hasil operasi logika. Ini ada 3. Ya. Loh, gimana Pak itu outputnya? Kayak gini. Nah, ini membutuhkan yang namanya konsentrasi untuk menerjemahkan. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja dulu untuk pagi hari ini di pertemuan keempat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti tentang yang namanya operator pada C++, mulai dari operator unary, operator binary, dan juga operator ternary. Ya, itu saja yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, selamat pagi.